Hari itu hujan mengguyur Surabaya seperti tak ingin berhenti. Di dapur rumah kawasan Rungkut yang hangat, dua pasang mata saling bertemu lebih lama dari biasanya. Bukan pandangan menantu pada ibu mertua, bukan pula tatapan biasa. Ada sesuatu yang menyesakan, sekaligus menggoda, yang tak bisa diucapkan. Dan sejak hari itu, keduanya tahu, tak ada jalan pulang seperti semula. Reza Aditya, Reza. Pria berusia 29 tahun, berasal dari Malang, lulusan Teknik Sipil ITS, dan kini bekerja sebagai kontraktor swasta di Surabaya. Karakter Reza adalah kalem, penuh hormat, tapi menyimpan kedalaman perasaan dan kerinduan yang jarang ia ungkap. Ia menikah muda dengan Putri karena cinta dan tanggung jawab, tapi hatinya tak pernah sepenuhnya utuh. Bu Lestari, Lestari. Perempuan 47 tahun, ibu dari Putri, tinggal di Surabaya dan menjanda sejak usia 39. Wajahnya masih terawat, tubuhnya langsing karena rajin yoga, dan ia memiliki wibawa seorang ibu sekaligus pesona seorang wanita dewasa. Ia mandiri, berpendirian kuat, tapi hatinya rapuh dalam kesepian yang terlalu lama dipendam. Putri Reza, Putri. Istri Reza, usia 27 tahun, perempuan karier yang aktif dan keras kepala. Ia sering dinas luar kota, ambisius, dan terlalu percaya bahwa pernikahannya akan tetap kuat meski jarang di rumah. Malam itu, Reza tiba lebih awal dari biasanya. Ia pulang kerja dan langsung menuju rumah mertua, tempat ia dan Putri sementara tinggal karena renovasi rumah mereka belum rampung. Putri masih di Jakarta untuk pekerjaan dan hanya ada Bu Lestari di rumah. "Loh, Reza kok udah pulang?" Suara Lestari terdengar lembut dari balik dapur. "Iya, Bu. Capek banget hari ini. Lagi hujan juga, malas pulang ke proyek." Reza mengganti bajunya, lalu duduk di ruang makan, mencium aroma masakan Bu Lestari yang khas. Tempe goreng, sambal terasi, dan sayur asem. Makanan sederhana, tapi selalu mengingatkannya pada masa kecil. Ia tersenyum dan tanpa sadar memperhatikan gerak tubuh Bu Lestari saat ia menuangkan teh ke cangkir. Gerak yang anggun, pelan, terlalu cantik untuk tidak diperhatikan. Lestari tahu pandangan itu berbeda, tapi ia tak menegur. Ia hanya melanjutkan, seperti tak terjadi apa-apa. "Reza capek? Sini, Ibu pijitin. Kamu duduk aja." Itulah momen pertama tangan Bu Lestari menyentuh bahu Reza dengan jari-jari yang hangat dan lembut. Pijatan sederhana, tapi membuat detak jantung Reza berpacu tak karuan. Bukan karena pijatan itu, tapi karena siapa yang memberikannya. "Hati-hati Bu, nanti Putri salah paham," gumam Reza sambil tertawa kecil, berusaha mengalihkan. Tapi Lestari tidak tertawa, ia diameter. Pandangannya menurun dan kemudian berkata dengan pelan, "Putri terlalu sibuk dengan dunianya sendiri sekarang. Kamu juga butuh tempat untuk merasa dipedulikan." Kalimat itu menggantung, seperti asap dari secangkir teh panas. Tak langsung lenyap, malah semakin mengisi ruang di antara mereka. Hari-hari setelahnya, waktu terus berjalan, tapi batas makin tipis. Mereka mulai bicara lebih lama, duduk lebih dekat, dan sesekali bersentuhan lebih sering dari yang seharusnya. Kadang Reza membantu Lestari memasak atau menemani belanja ke pasar. Orang luar hanya melihat itu sebagai perhatian seorang menantu. Tak tahu api yang sebenarnya menyala perlahan di dalam rumah itu. Reza tidak bodoh. Ia tahu ini salah. Tapi di matanya, Lestari bukan lagi hanya ibu dari istrinya. Ia wanita, wanita yang seharusnya tak ia sentuh, tapi kini justru menjadi satu-satunya pelukan yang bisa mengerti sunyinya. Lestari pun tahu, ia sedang berdiri di tepi jurang, tapi tiap kali Reza memandangnya, ada bagian dari dirinya yang tak sanggup untuk mundur. Sampai suatu malam, saat listrik mati karena badai. Mereka berdua duduk di ruang tamu, hanya diterangi cahaya lilin. Hujan di luar menggila, tapi lebih menggila lagi perasaan yang sudah tak bisa ditahan. Dan malam itu,
Untuk pertama kalinya, Reza mencium Lestari. Bukan karena nafsu, tapi karena rindu, karena keterikatan, karena larangan terasa terlalu manis untuk diabaikan. Lestari tidak mengelak. Ciuman itu lambat, ragu, tapi begitu tulus. Ada gemetar di tubuhnya, bukan karena dingin, melainkan karena perasaan yang sudah lama ia kubur tiba-tiba tumbuh liar tanpa kendali. Reza memeluknya, memejamkan mata, seolah ingin berhenti menjadi menantu, berhenti menjadi pria yang dikurung oleh definisi dan norma. Di luar, petir menyambar, menyibak langit yang kelam. Tapi di dalam, hanya ada dua orang yang merasa sepi di tempat yang sama. Dan akhirnya saling menemukan. Reza melepaskan pelukan itu perlahan. Tatapannya bingung, napasnya berat. "Bu, aku nggak seharusnya." Sebelum kalimat itu selesai, Lestari meletakkan jarinya di bibir Reza, lembut. "Sst, jangan bilang apa-apa malam ini." Ia lalu berdiri dan meninggalkan Reza di ruang tamu yang kini terasa terlalu sunyi. Langkahnya cepat, tapi hatinya berdebar tak menentu. Di dalam kamarnya, Lestari duduk di tepi ranjang, menatap bayangan dirinya di kaca. Ia masih wanita, ia masih bisa diinginkan, dan itu membuat hatinya menangis diam-diam. Esok paginya, semuanya terasa biasa, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi justru itu yang membuat segalanya makin rumit. Reza mencoba menjaga jarak. Ia pulang lebih malam, menghindari waktu makan bersama, dan tidak lagi menyentuh hal-hal kecil yang dulu terasa akrab. Tapi setiap kali ia melihat Lestari di dapur, dengan apron dan rambut diikat seadanya, hatinya seperti ditarik kembali ke malam itu. Lestari tak menuntut, ia tetap bersikap seperti ibu mertua yang baik. Tapi tatapannya kadang menyimpan luka yang tak ia ucapkan. Dan Reza tahu, luka itu adalah dirinya. Beberapa minggu berlalu, Putri akhirnya pulang dari Jakarta. Rumah mulai ramai lagi. Tapi bukan keramaian yang menghapus sesuatu, justru membuat segalanya makin terasa sesak. Saat Putri mencium pipi Reza di depan ibunya, Reza merasa bersalah. Saat Lestari tersenyum, Reza tahu senyum itu palsu. Dan ketika malam datang, bayangan bibir Lestari kembali muncul dalam mimpinya. Sampai suatu malam, saat Reza pulang lebih cepat dari kantor, ia menemukan Lestari di halaman belakang. Duduk sendiri, memandang langit gelap sambil menyulut sebatang rokok yang ia sembunyikan dari anaknya sendiri. "Bu, merokok?" tanya Reza pelan, setengah tersenyum. Lestari menoleh, lalu mengembuskan asap pelan. "Kadang ibu juga butuh caranya sendiri buat tetap waras." Reza duduk di sampingnya. Mereka diam cukup lama, hanya terdengar suara serangga malam dan detak jantung masing-masing. "Reza," ujar Lestari, masih menatap langit, "kita ini salah. Tapi kenapa yang salah ini rasanya lebih jujur dari semua yang pernah ibu rasain?" Reza menunduk. Ia tak punya jawaban. Ia hanya ingin memeluk Lestari lagi. Tapi ia tahu, pelukan berikutnya tak akan berhenti di sana. Lalu, Lestari menoleh dan berkata, pelan, nyaris seperti bisikan, "Kamu harus pilih, Za. Jangan biarkan semuanya hancur hanya karena kita nggak bisa bedain rasa dan kenyataan." Dan Reza tahu, malam itu adalah ujung dari awal yang mereka ciptakan sendiri. Dan ia belum siap memilih. Reza tak langsung menjawab. Kata-kata Bu Lestari menggantung seperti asap rokok terakhir yang ia lihat terangkat pelan ke langit malam. Ia tahu, jika malam ini ia bicara, arah cerita mereka akan berubah, entah menuju kehancuran atau ke sesuatu yang lebih tak termaafkan. Tapi hidup tak pernah memberi cukup waktu untuk berpikir terlalu lama. Seminggu kemudian, Putri mengajak Reza makan malam di luar. Tempat favorit mereka waktu masih pacaran, di kawasan Gubeng. Restoran kecil dengan lampu kuning temaram dan musik jazz pelan di latar belakang. Putri tampak lebih tenang, lebih hangat. Ia mulai sadar hubungan mereka menjauh, dan ia ingin memperbaikinya.
"Za, aku sadar belakangan ini aku kurang ada buat kamu," ucap Putri dengan suara pelan. Jari-jarinya menyentuh tangan Reza di atas meja. "Kalau kamu ngerasa sendirian, maafin aku ya." Reza menelan ludah. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba seperti gelombang pasang menghantam dadanya. Ia mengangguk pelan, pura-pura tersenyum. "Enggak, Put. Aku ngerti kok. Kamu kerja juga buat masa depan kita." Malam itu, mereka pulang bersama. Putri tidur lebih awal, mungkin merasa sedikit lega. Tapi Reza justru terjaga lebih lama. Ia berdiri di depan jendela kamar, menatap halaman belakang. Di sana, lampu kamar Bu Lestari masih menyala. Dan entah kenapa, langkahnya bergerak sendiri. Saat Reza mengetuk pintu kamar Lestari, ia tak tahu lagi apa yang ingin ia katakan. Tapi pintu terbuka. Lestari berdiri dengan daster tipis dan wajah tanpa rias. Ia tampak lelah, tapi tetap memukau dengan cara yang tak bisa dijelaskan. "Kamu harusnya tidur sama Putri," katanya, suaranya tenang tapi matanya berkaca. Reza tidak bicara, ia hanya melangkah masuk, menutup pintu pelan. Di dalam ruangan yang temaram itu, waktu seperti berhenti. Tidak ada suara, tidak ada dunia luar. Hanya ada dua hati yang terlalu lama menahan. Pelukan itu datang lebih cepat dari kata-kata. Dan kali ini, mereka tak lagi menahan apapun. Tubuh Reza mencium kulit Lestari yang hangat, dan Lestari membalasnya bukan dengan nafsu, tapi dengan kegetiran yang lama terkubur. Setiap sentuhan malam itu bukan sekadar melampiaskan, tapi seperti dua manusia yang sedang mencoba menyembuhkan luka melalui tubuh satu sama lain. Di luar, kota Surabaya masih terjaga dengan lampu-lampunya. Tapi di dalam kamar itu, tak ada batas, tak ada hubungan darah, tak ada status menantu dan mertua. Hanya dua jiwa yang sedang tersesat dan sengaja memilih tak menemukan jalan pulang. Dan esok pagi, segalanya akan berbeda. Pagi itu, suasana rumah seperti biasa, terlalu biasa, dan justru itu yang membuat dada Reza terasa sesak. Putri sudah bangun lebih dulu, memasak sarapan sederhana, nasi goreng, dan telur ceplok. Ia menyapa Reza dengan senyum, mencium pipinya, dan berkata, "Hari ini aku kerja dari rumah, ya, mau lebih sering nemenin kamu." Reza hanya mengangguk. Tak berani menatap mata istrinya terlalu lama. Di sudut meja makan, Bu Lestari duduk dengan pakaian rapi seperti biasa, menyibukkan diri dengan koran pagi. Tak satu kata pun ia ucapkan ke Reza, bahkan tak menoleh. Tapi Reza bisa merasakan atmosfernya berubah, dingin, tegang, seperti badai yang menunggu waktu. "Bu, nanti siang ikut aku ke pasar ya?" tanya Putri sambil duduk di sebelah ibunya. Lestari mengangguk pelan. "Iya, boleh. Ibu juga mau beli bahan buat bikin rawon." Percakapan ringan, normal, tanpa rasa bersalah. Tapi di kepala Reza semuanya berputar liar. Sepulang kerja, Reza menemukan kamar Putri kosong. Di atas meja kerja ada catatan singkat. "Aku ke pasar sama ibu. Sekalian mampir ke rumah Budiah. Jangan kemana-mana ya." Ia menghela napas lega, tapi juga takut. Ia masuk ke kamarnya, lalu terdengar suara notifikasi di ponselnya. Sebuah pesan dari nomor yang hanya ia simpan dengan inisial, L. "Kita nggak bisa kayak tadi malam lagi. Kita berhenti, Reza, sebelum semuanya rusak." Reza menatap layar lama. Ia ingin membalas, tapi apa? Ia sendiri tak yakin apa yang ia rasakan sekarang. Yang ia tahu, tubuhnya masih bisa merasakan sisa pelukan semalam. Dan itu bukan perasaan yang mudah hilang. Beberapa hari berikutnya, Lestari benar-benar menjaga jarak. Ia tak lagi menyentuh Reza, bahkan tak banyak bicara. Tapi Reza bisa melihat dari matanya, ada luka yang semakin dalam. Sampai pada satu sore, saat Putri tak di rumah, Reza memberanikan diri mengetuk kamar Lestari lagi. Kali ini pintunya terkunci. "Bu, tolong buka. Aku cuma mau bicara." Suara Reza pelan, tapi nadanya dalam.
Dari balik pintu, suara Lestari terdengar parau. "Reza, kamu suami dari anakku. Ini semua salah dan ibu udah cukup dosa." Reza bersandar di pintu. Ia ingin mengatakan bahwa ia jatuh cinta, bahwa ia bingung, bahwa tak ada satu malam pun sejak itu di mana ia bisa tidur tanpa memikirkan Lestari. Ibu juga ngerasa hal yang sama, lanjut suara itu lirih. Tapi kita nggak bisa egois terus. Kalau Putri tahu, kita hancur semua. Kamu, ibu, dia. Dan kalimat itu membuat Reza perlahan tersadar bahwa cinta yang mereka miliki bukan hanya terlarang, tapi juga tidak punya masa depan. Namun malamnya, saat Putri sudah tidur, Reza menemukan secarik kertas terselip di bawah pintu kamarnya. Tulisan tangan yang ia kenali betul. "Kalau kamu masih mau ketemu, besok pagi. Tempat biasa. Tapi setelah itu kita harus benar-benar selesai." Dan kali ini Reza tidak ragu. Ia akan datang. Sekalipun tahu, pagi itu akan jadi pagi yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Pagi itu, langit Surabaya mendung. Udara terasa lembab, seolah semesta tahu akan ada sesuatu yang retak. Reza mengemudikan mobilnya pelan menuju tempat yang disebut Lestari dalam catatan semalam. Sebuah taman kecil di kawasan Ketintang yang sepi dan tersembunyi di antara pemukiman tua. Tempat biasa mereka beli kopi saat dulu masih terasa normal. Lestari sudah duduk di bangku taman, mengenakan kemeja putih dan celana bahan abu-abu, rapi seperti biasa. Tapi wajahnya tak bisa menyembunyikan kantuk dan lelah. Tatapannya menua lebih cepat dari seharusnya. Reza duduk di sampingnya, tak langsung bicara, hanya memandang rumput basah dan tanah yang belum kering. "Terima kasih udah datang," kata Lestari pelan. Reza menoleh. "Aku datang karena aku masih peduli, karena aku masih..." "Jangan," potong Lestari. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang. "Kalau kamu bilang cinta, semuanya akan jadi lebih sulit." Tapi Reza tetap melanjutkan. "Aku memang cinta, Bu. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa lebih hidup sama ibu daripada siapapun." Lestari tertawa kecil, getir. "Kamu bilang kayak gitu di saat yang paling salah dalam hidup kita. Kamu menantu ibu Reza, kamu suami Putri, kita nggak punya tempat untuk rasa ini." Hening. Hanya suara daun yang jatuh, pelan, dan sesekali desau angin mengangkat debu. "Aku bisa cerai sama Putri," ucap Reza tiba-tiba. "Kalau itu bikin semua jadi lebih jujur, kita bisa pelan-pelan." Lestari langsung berdiri. Wajahnya berubah, matanya memerah. "Jangan bodoh, Reza. Kamu pikir aku senang lihat anakku hancur? Kamu pikir aku bahagia kalau harus nyakitin darah dagingku sendiri? Ini bukan cerita sinetron, ini hidup. Dan hidup nggak punya ruang buat cinta yang egois." Reza ikut berdiri, memegang lengan Lestari. Tapi Lestari menepis. "Dengar ya, mulai hari ini kamu harus berhenti nyari aku. Ibu juga akan pergi, pindah ke rumah tante kamu di Malang untuk sementara. Biar kamu bisa kembali ke hidupmu." "Tapi aku nggak bisa." "Bisa, Reza. Kamu harus bisa. Karena kalau kamu terus begini, nanti kamu bukan cuma kehilangan Putri, kamu bakal kehilangan semua, termasuk rasa hormat terakhir yang kamu punya buat dirimu sendiri." Reza terdiam, dadanya seperti ditekan batu besar. Tapi ia tahu, Lestari benar, hubungan ini tak akan membawa kemana-mana kecuali kehancuran. Dan dengan langkah pelan, Lestari berjalan menjauh, meninggalkan Reza sendirian di bangku taman. Hujan mulai turun, rintik-rintik. Tapi Reza tak bergerak. Ia hanya menunduk, membiarkan bajunya basah, membiarkan dadanya penuh sesal. Di jalan pulang, ponselnya berbunyi. Pesan dari Putri. "Za, kamu di mana? Aku nemuin sesuatu di laptop ibu. Kita harus bicara." Jantung Reza seperti berhenti berdetak. Apakah rahasia mereka sudah terbongkar? Reza membaca pesan itu berulang-ulang. Dadanya panas, tangannya gemetar, dan dalam hatinya muncul satu kalimat yang tak berhenti bergaung. "Sudah terlambat."
Ia memacu mobilnya kembali ke rumah. Tak peduli hujan makin deras, jalanan makin licin. Di kepalanya, bayangan Putri sedang menangis, marah, atau mungkin duduk diam di ruang tamu dengan wajah kosong. Itu semua menghantui. Begitu sampai, lampu rumah menyala, tapi suasananya sepi. Reza masuk perlahan, melepas sepatunya tanpa suara. Di meja ruang tengah, sebuah laptop terbuka. Di sampingnya, Putri duduk membelakangi pintu. Tangan terlipat di atas pangkuan, dan layar laptop menampilkan folder. Dokumen pribadi Lestari Reza melangkah mendekat. Putri tidak menoleh. Ia hanya berkata, "Aku nemu file video, Za." Digri Reza mendekat, melihat file itu. Rekaman 12 Februari ketintang MP4. "Aku buka, aku nonton," lanjut Putri pelan, suara seperti ditahan agar tak pecah. "Di situ ada kamu dan ibu. Di taman. Pelukan kalian, cara kamu ngeliat dia, cara dia ngomong ke kamu." Reza mencoba bicara, tapi mulutnya kering. Tak ada kata yang cukup. "Aku nggak tahu harus lebih sakit hati sebagai istri, atau sebagai anak," ucap Putri. Ia akhirnya menoleh, dan tatapannya membuat Reza terdiam. Tidak ada air mata, hanya dingin yang luar biasa. Dingin yang menunjukkan betapa dalamnya luka itu menganga. "Kamu tahu, aku udah curiga dari lama. Caramu ngeliat ibu beda. Caranya ngejaga jarak, caranya ngomong sama kamu makin lama makin kaku. Aku cuma nggak berani nerima kalau firasatku bener." Reza mendekat jongkok di depannya. "Put, aku salah. Aku kehilangan kendali. Tapi aku masih sayang sama kamu, aku mau perbaiki semua ini." Putri tertawa pendek, pahit. "Sayang, setelah kamu tidur sama ibu kandungku sendiri?" Reza tertunduk, matanya mulai berkaca. Tapi Putri berdiri, mengambil napas panjang, lalu berkata tanpa emosi, "Aku nggak akan teriak, nggak akan drama, tapi aku juga nggak akan tinggal di rumah ini satu malam pun lagi." Ia mengambil koper yang sudah siap di dekat tangga. Reza baru sadar, Putri sudah bersiap, sudah tahu apa yang akan ia putuskan. "Aku nggak benci kamu, tapi aku jijik, Za, sama kamu, sama ibu, dan mulai hari ini, aku bukan istrimu lagi." Ia melangkah pergi, tak menoleh, tak membawa apa-apa selain harga diri yang baru saja patah, tapi masih cukup kuat untuk membuatnya bertahan. Reza berdiri terpaku, dunia di sekelilingnya perlahan hancur. Semua yang ia pikir bisa, ia kendalikan. Kini runtuh begitu saja. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Langit sore berubah kelabu saat Lestari duduk sendirian di kamar kosong yang dulu digunakan sebagai ruang menjahit. Suara koper diseret di lantai tadi siang masih membekas di telinganya. Ia tahu Putri sudah pergi, dan ia tahu kenapa. Ponselnya berdering, satu notifikasi. "Putri, terima kasih udah ajarin aku cara jadi perempuan kuat, Bu. Sekarang aku tahu, kadang luka paling dalam datang dari orang yang paling kita percaya." Lestari menutup pesan itu tanpa membalas. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Ia berjalan ke cermin, menatap wajahnya sendiri. Wajah yang pernah merasa cantik, yang pernah merasa dibutuhkan, yang pernah merasakan cinta. Dari orang yang salah. Di luar, Reza berdiri di depan pintu kamar. Tak berani masuk, tapi suara dari dalam terlalu sunyi membuatnya takut. "Bu, Putri pergi. Dia tahu semuanya," ucapnya dengan suara serak. Tak ada jawaban. "Dia ninggalin aku, Bu." Masih sunyi. Akhirnya Reza memutar gagang pintu dan masuk perlahan. Lestari duduk di kursi rotan, menatap keluar jendela. Pipinya basah, tapi tak menangis. Sudah terlalu lelah untuk air mata. "Aku udah hancurin semuanya, ya," kata Reza, berdiri tak jauh dari ibu mertuanya. Lestari menoleh, pelan. "Bukan kamu aja, ibu juga, kita berdua." Reza mendekat, berlutut di depannya, seperti seorang anak meminta maaf pada ibunya. Tapi ini jauh lebih rumit. "Kalau ibu pergi, aku sendirian.
Lestari menyentuh wajah Reza. Sentuhan terakhir seperti isyarat perpisahan. Memang harus begitu. Kamu perlu rasa sakit ini buat sembuh. Ibu juga. Malamnya, Lestari mengemas koper kecil. Hanya baju secukupnya. Beberapa buku, satu foto lama dirinya bersama Putri waktu masih kecil. Reza mengantar sampai depan pintu, tak mampu berkata apa-apa. Sebelum masuk ke mobil taksi online yang sudah menunggu, Lestari menatap Reza sekali lagi. Cinta itu bukan soal rasa, Za, tapi soal keberanian menahan diri. Kita terlalu lama kalah. Dan dengan itu, ia pergi. Reza berdiri di teras, mematung. Hujan mulai turun lagi. Ia pikir, setelah malam-malam penuh gairah, setelah pelarian dari kesepian, ia akan merasa hidup. Tapi yang tersisa kini hanya ruang kosong dan suara dua hati yang kehilangan arah. 3 bulan telah lewat. Reza kini tinggal sendiri di rumah itu. Sepi bukan lagi hal yang asing, ia sudah akrab dengan suara sunyi yang menusuk lebih tajam daripada makian. Ia mencoba bekerja, bersosialisasi, bahkan sempat bicara dengan seorang terapis. Tapi rasa bersalah tak bisa dibuang semudah itu. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Putri, tawa kecilnya di dapur, rambut basahnya setelah mandi, bau tubuhnya di bantal. Dan Lestari, tak ada hari tanpa bayangan wajah perempuan itu. Perempuan yang mencintainya dengan cara yang salah, tapi terlalu dalam untuk disebut hanya sekadar nafsu. Ia sempat coba menghubungi Putri, sekadar menanyakan kabar, bahkan menawarkan percakapan tertutup, tapi semua pesannya hanya dibaca, tak pernah dibalas. Dan dari Malang, Lestari pun menjaga jarak, tak ada kabar, tak ada balasan pesan. Hingga suatu sore, Reza menerima surat. Bukan lewat email, bukan pesan digital. Amplop coklat, tulisan tangan, tanpa nama pengirim. Ia tahu dari goresan hurufnya. Ia tahu ini dari Lestari. Isi suratnya singkat. Reza, aku harap kamu sudah mulai berdamai dengan dirimu sendiri. Karena aku sedang belajar berdamai juga. Hidup ini kadang tak adil. Tapi kesalahan harus dibayar dengan proses, bukan dengan pelarian. Kita pernah mencicipi sesuatu yang indah, tapi salah. Dan aku tak akan menyangkal bahwa aku mencintaimu. Tapi cinta itu tidak layak untuk dipelihara kalau hanya membawa luka. Mulailah lagi. Tapi jangan lagi dengan mengorbankan siapapun, termasuk dirimu sendiri. Lestari. Reza membaca surat itu berkali-kali. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis bukan karena sesal, tapi karena tahu. Ini akhir dari cerita yang tak pernah seharusnya dimulai. Tapi juga awal dari lembar baru yang ia sendiri belum tahu arahnya. Malam itu, ia duduk di teras rumah, membawa 2 gelas kopi. Satu untuknya, satu ia letakkan di meja sebelah. Kosong, tapi penuh kenangan. Angin malam mengelus wajahnya, seperti bisikan dari masa lalu yang kini ia izinkan untuk pergi pelan-pelan. 6 bulan kemudian, Putri berdiri di depan ruang praktik psikolog, membawa catatan kecil. Ia kini tinggal di Jakarta, mulai dari nol. Kerja sebagai konselor junior di lembaga swasta, membantu perempuan korban pengkhianatan dan kekerasan domestik. Ia tak pernah menyebut namanya sendiri dalam sesi, tapi dari cara ia bicara, mereka tahu ia pernah patah dan kini bangkit. Sementara di Malang, Lestari mengajar kelas menjahit di sebuah komunitas perempuan. Ia tak pernah memakai namanya lengkap, hanya Bu Tari. Tapi tiap malam, sebelum tidur, ia menulis 1 kalimat di jurnalnya. Cinta yang benar tidak akan membuatmu harus mengorbankan orang yang kamu cintai. Dan Reza, ia pindah ke kota kecil di Jawa Tengah, buka usaha kecil bengkel motor, tak banyak bicara soal masa lalunya, tapi di saku bajunya selalu ada 1 lembar surat, agak kusut, tinta mulai pudar, surat dari seseorang yang pernah ia cinta, dan sekaligus kehilangan, karena ada cinta yang tak harus dimiliki, cukup dikenang sebagai luka yang mengajarkan.